memulai untuk hari yang kedua di Camp SS ini. Kami pada pagi ini ya Bapak, sebelum kami memulainya, kami akan bersama-sama bersaat teduh di dalam dengar-dengaran firman-Mu. Karena firman-Mu yang memberikan pengharapan bagi kami ya Tuhan. Karena firman-Mu yang akan menyegarkan buat kami. Dan firman-Mu akan memberikan kekuatan. Bahkan kami pun diberikan motivasi dan memberikan pikiran-pikiran yang positif untuk menghadapi berbagai macam situasi yang ada. Untuk itu kami butuh Roh Kudus, Roh Penolong, Roh Penghibur yang akan menuntun kami sekalian sehingga kami bisa melaluinya bersama-sama dengan Engkau. Terpujilah nama-Mu Bapa, kami siap untuk ditaburi benih dari surgawi. Urapi kami semuanya. Terpujilah nama-Mu Bapa, di dalam nama Yesus Kristus, Allah kami yang hidup. Haleluya. Amin. Saya ucapkan selamat pagi Bapak Ibu Saudara semuanya. Shalom. Puji Tuhan semuanya karena anugerah Tuhan, dan saya terus berdoa untuk pembicara, penyelenggara dan juga peserta SS bisa terus mendapatkan kekuatan yang daripada Tuhan. Dan pagi ini adalah pagi yang sangat indah sekali buat kita semuanya untuk mensyukuri berkat Tuhan. Jikalau kita bisa bangun pagi dan kita masih bisa diberi kesempatan untuk menghirup udara, kita bisa berjalan dan kita bisa berkumpul di tempat ini semuanya karena anugerah Tuhan saja. Dan pagi ini saya akan memulai di dalam pernyataan dalam firman Tuhan, dan renungan pagi ini saya akan mengambil dalam Keluaran pasal yang ke-33 ayat pertama sampai ayat yang ke-23, tapi saya akan ambil poin-poinnya saja, di mana Lembaga Alkitab Indonesia memberikan satu topik yang menarik buat kita untuk renungan pagi ini, yaitu Musa meminta penyertaan Tuhan di padang gurun. Saya baca sekali lagi di Keluaran pasal yang ke-33 di Lembaga Alkitab Indonesia memberikan topik, yaitu Musa meminta penyertaan Tuhan di padang gurun, di gurun. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berbicara mengenai gurun, tentunya kita memiliki mindset, pemikiran bahwa di sana itu adalah penuh dengan pasir. Padang gurun adalah di sana menunjukkan tidak ada sama sekali pohon-pohonan atau tumbuh-tumbuhan. Dan bahkan di dalam pernyataan di dalam bahasa Ibrani ada kata midbar dan dafar, menunjukkan bahwa di situ adalah tanah yang jarang sekali digarap, tanah yang jarang sekali diolah oleh manusia, bahkan tanah yang jarang sekali untuk dilalui oleh manusia. Dan di sana bahkan tidak ada penduduk atau orang yang mampu bisa bertahan untuk hidup di sana. Tetapi Musa meminta penyertaan Tuhan di gurun. Artinya adalah gurun ini memberikan gambaran pada saat kita juga akan melalui situasi-situasi, bahkan kita juga akan mengalami kondisi-kondisi yaitu di padang gurun. Padang gurun kita sudah bisa membayangkan kalau kita berjalan di sana, malam dingin, siang panas, situasi yang tidak menentu, ada badai. Bahkan kalau di sana ada kehidupan, yaitu kehidupan binatang, dan binatang itu binatang yang sangat-sangat mematikan. Ketemu dengan ular, dan ular itu pasti ganas sekali. Bapak Ibu Saudara, ini gambaran dalam situasi kehidupan kita. Barangkali saat ini kita juga sedang mengalami kondisi-kondisi seperti di padang gurun, situasi-situasi yang tidak menentu, kondisi-kondisi yang tidak stabil, barangkali situasi politik, situasi ekonomi, bahkan perubahan-perubahan yang ada secara era yang sangat modern saat ini. Barangkali kita juga akan mengalami situasi-situasi yang mengalami kebingungan. Tetapi Musa memberikan suatu pernyataan yang penting untuk kita pastikan, bahwa kita butuh Tuhan untuk penyertaan hidup kita. Amin, Bapak Ibu. Padang gurun, siapa yang mampu bisa bertahan? Musa membawa rombongan, awalnya 600.000 sekian, akhirnya berkembang biak, bilangan menunjukkan hampir 2 juta. Memang tidak ada hitung-hitungan kepastian di Alkitab.
Siapa yang bisa mampu membawa rombongan yang begitu banyak dan bertahan? Ayat pertama di sana dikatakan, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pergilah, berjalanlah dari sini, engkau dan bangsa itu yang telah kau pimpin keluar dari tanah Mesir, ke negeri yang telah kujanjikan dengan sumpah kepada Abraham, Ishak, dan Yakub. Demikian kepada keturunanmu lah akan kuberikan negeri itu. Bapak Ibu Saudara, ada kata kerja, pergilah, berjalanlah. Ini kata kerja yang aktif, yang produktif. Musa itu mendapatkan mandat. Musa mendapatkan perintah dari Tuhan untuk membawa rombongan yang besar. Pergilah, berjalanlah. Ini kata perintah, kata yang aktif tapi itu produktif, untuk berjalan bersama-sama melalui yang disebut adalah gurun, padang gurun. Gurun itu mematikan, tetapi ketika itu ada penyertaan Tuhan, ketika itu ada bersama-sama dengan Tuhan, ketika hidupnya itu ikut serta dengan Tuhan, di sana ada kehidupan. Sama Bapak Ibu Saudara, barangkali kita juga mengalami situasi-situasi seperti di padang gurun yang tidak menentu. Barangkali sedang ada konflik di tengah-tengah keluarga kita. Barangkali ada persoalan di usaha kita. Barangkali ada masalah-masalah dengan omset kita. Barangkali sedang masalah-masalah dengan investasi kita. Barangkali kita juga sedang ada masalah-masalah dengan orang-orang yang kita percaya. Semuanya bisa seperti badai di padang gurun yang tidak menentu. Tetapi Bapak Ibu Saudara, Musa membutuhkan Tuhan untuk penyertaan dalam hidupnya. Musa membutuhkan penyertaan Tuhan dalam kehidupan bangsanya. Dan saat ini pun kita harus pastikan bahwa kita membutuhkan Tuhan dalam segala dimensi kehidupan kita. Ayat yang kedua, di sana dikatakan, aku akan mengutus seorang malaikat berjalan di depanmu dan akan menghalau orang Kanaan, orang Amori, orang Het, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Saya baca sekali lagi, aku akan mengutus seorang malaikat. Malaikat sama manusia masih punya power malaikat. Malaikat adalah itu wujud bagaimana itu adalah utusan Tuhan. Jadi malaikat itu adalah utusan Tuhan. Malaikat adalah pesuruhnya Allah untuk mengalami perjumpaan muka dengan muka. Malaikat itu adalah utusan untuk membawa pesan. Malaikat itu adalah utusan Allah, pesuruhnya Allah untuk membawa berita. Berita itu bisa peringatan, berita itu bisa memberikan berita yang baik. Artinya apa, Bapak Ibu Saudara? Bahwa Tuhan itu betul-betul menyertai kehidupan Musa. Saat ini pun barangkali kita juga mengalami perjumpaan-perjumpaan kita dengan Tuhan, dengan berbagai macam caranya Tuhan. Bisa saja SS ini adalah utusan Allah untuk mengalami perjumpaan, ada berita yang baik yang akan kita bawa. Bisa saja SS ini adalah utusan Allah, pesan dari Allah yang akan kita dengar, dan itu kita akan mengalami perubahan dalam mindset kita, paradigma kita yang barangkali sangat buruk sekali untuk melihat visinya Allah. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan, malaikat itu adalah utusan Allah dan milik Allah yang memiliki power, yang memiliki kuasa untuk memberitakan keselamatan. Artinya adalah Musa bersama-sama dengan rombongan terus disertai Tuhan. Kita nggak tahu siapa di antara kita. Saya pernah mendengar cerita dari ibu mertua saya ketika bapak mertua ketika di Australia untuk belajar di Australia, kemudian berapa bulan menyusul. Dia nggak tahu dengan siapa duduk sebelahnya, bahkan dalam bahasa Inggrisnya juga mengalami keterbatasan. Tetapi di situ dia betul-betul merasakan bahwa orang yang ada di sebelahnya itu adalah malaikat Tuhan. Karena apa? Karena dituntun, diarahkan, bahkan
akan ditunjukkan alamannya di sini dan di sini dan di pas. Mengalami keterbatasan, tetapi Tuhan itu adalah Tuhan yang ajaib. Amin, Bapak Ibu. Kita bisa saja mengalami situasi-situasi seperti di padang gurun, tetapi ketika kita mengandalkan Tuhan, ketika kita melibatkan Tuhan, Tuhan selalu beserta kita. Bahkan Tuhan mengutus, yaitu malaikatnya. Tetapi kita harus ingat, di sana dikatakan di depanmu dan akan menghalau orang Kanaan, orang Amori. Saya kasih gambaran orang Kanaan secara ringkas saja, Bapak Ibu. Orang Kanaan tinggal di Kanaan itu bukan negerinya. Orang Kanaan itu adalah orang yang sangat bobrok moralnya. Orang Kanaan itu bukan menyembah Tuhan, tetapi menyembah berhala. Orang Kanaan adalah orang yang sangat dan very sangat jahat sekali. Tapi Tuhan katakan Tuhan mengutus malaikat untuk menghalau, untuk mengusir segala macam tindakan-tindakan moral yang tidak baik. Tuhan mengutus malaikat untuk mengusir hal-hal yang jahat. Tuhan mengutus malaikat untuk mengusir hal-hal tindakan perbuatan untuk menyembah selain Allah kita yang Allah yang hidup. Jadi sangat jelas sekali bahwa penyertaan Tuhan itu sangat sempurna dalam kehidupan kita. Walau kita dalam kondisi di padang gurun, Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita dalam situasi kondisi yang sangat buruk sekalipun. Tuhan tetap mengasihi dalam kehidupan kita, bahkan mengirim malaikatnya untuk mengusir, menghalau hal-hal yang jahat, hal-hal yang buruk, hal-hal yang moral. Barangkali ada will dan lain sebagainya yang bisa membuat berantakan keluarga kita, yang bisa saja membuat berantakan usaha kita, bisa saja membuat berantakan dalam ekonomi kita atau finansial kita. Tuhan itu maha kasih dalam kehidupan kita. Maka itu kita terus andalkan kehidupan kita kepada Tuhan. Kemudian ayat yang ketiga, yakni ke suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madu. Sebab aku tidak akan berjalan di tengah-tengahmu, karena engkau ini bangsa yang tegar tengkuk, supaya aku jangan membinasakan engkau di jalan. Ada satu catatan, jangan menjadi orang yang tegar tengkuk. Kalau kita mau menikmati suatu negeri yang berlimpah susu dan madu, ada catatannya. Jangan kita keras kepala. Jangan sampai kita sombong dengan segala apa yang kita miliki. Jangan sampai kita tinggi hati di hadapan Allah. Semuanya yang kita terima berkat, baik itu sedikit, banyak, itu adalah berkat Tuhan. Maka yang kita catat adalah jangan sampai kita menjadi pribadi-pribadi yang tegar tengkuk di hadapan Tuhan. Supaya apa? Supaya kita menikmati ada suatu suasana di mana suatu negeri yang berlimpah susu dan madu. Itu adalah makanan-makanan yang pokok, makanan-makanan yang penting, yang dibutuhkan bangsa itu pada saat itu. Kalau sudah berlimpah-limpah, pasti kita akan bersorak-sorai. Kalau itu sudah berlimpah-limpah, itu berlebihan, di luar akal kita, di luar kemampuan kita. Kita diberkati Tuhan sangat luar biasa. Anak-anak kita diberkati oleh Tuhan, keluarga kita diberkati oleh Tuhan, usaha kita diberkati Tuhan, bahkan karyawan-karyawan, orang-orang yang bekerja di tempat kita diberkati Tuhan, berlimpah-limpah, bukan hanya untuk dirinya saja, tetapi semua orang yang ada di sekitarnya menikmati kasih Allah. Sungguh luar biasa bahwa penyertaan Tuhan bukan hanya satu janji, tetapi ini pengharapan bagi setiap orang yang mengasihi Dia. Bahkan ayat yang ke-14 saya baca, lalu Ia berfirman, aku sendiri hendak membimbing engkau dan memberikan ketentraman kepadamu. Saya baca sekali lagi ayat yang ke-14, lalu Ia berfirman, aku sendiri hendak membimbing engkau dan memberikan ketentraman kepadamu. Ada dua pernyataan. Kalau Musa itu meminta penyertaan Tuhan ketika dalam situasi kondisi yang sulit, sesulit-sulit pada saat itu, bahkan di antara kita pun tidak mampu bisa untuk mengadministrasi, memanajemen dengan situasi pada saat itu, dan hanya satu jawaban, yaitu
membutuhkan Tuhan, melibatkan Tuhan dalam hidupnya, menyertakan Tuhan dalam hidupnya, mengikut sertakan supaya kita digandeng oleh Tuhan, sehingga kita bisa melalui situasi padang gurun itu. Kalau sudah ada penyertaan Tuhan, janji Tuhan bisa dikatakan, aku sendiri yang akan membimbing engkau. Kata membimbing adalah betul-betul diarahkan. Kata membimbing di sini menunjukkan kata yang dituntun, bukan dituntun kepada sesuatu yang jelek, tetapi dituntun suatu kehidupan yang baik, dituntun kepada arah yang benar, dituntun dibimbing kepada suatu ajaran yang tepat. Jadi ketika kita mengikut sertakan dan melibatkan Tuhan dalam kehidupan kita, saya percaya kehidupan kita akan dibimbing walaupun dalam situasi kondisi seperti di padang gurun. Barangkali usaha kita, bisnis kita, keluarga kita, bahkan dalam investasi kita, dalam keuangan kita seperti situasinya tidak menentu di padang gurun. Ingat, kita butuh hikmat Tuhan. Supaya apa? Kita dibimbing oleh Tuhan. Kalau sudah Tuhan yang membimbing, menggandeng, seperti seorang bapak yang menggandeng anaknya untuk menyeberang, seperti arus yang sangat deras sekali, laju mobil yang cepat, tapi ketika ayah menggandeng anaknya, tidak mungkin dia akan menabrakkannya, tapi pasti saatnya ada berhenti, saatnya melihat ke kanan ke kiri, saatnya untuk fokus ke depan, saatnya berjalan pelan, saatnya lari. Disitulah kondisi-kondisi yang akan kita alami ketika kita dituntun oleh Tuhan. Bahkan ada pernyataan, dan memberikan ketentraman kepadamu. Ini berbicara mengenai tentang situasi kondisi hati kita. Seburuk apapun di dalam usaha kita, ada konflik dalam keluarga, tetapi ketika itu ada suasana damai sejahtera, berarti Tuhan hadir dalam kehidupan kita. Kita tidak pernah takut untuk menghadapi padang gurun itu. Kita tidak pernah untuk menyerah untuk menghadapi padang gurun itu. Karena apa? Kita punya Tuhan yang berkuasa. Dia bisa mengutus malaikatnya. Bahkan dia berjanji memberikan limpahan susu dan madu. Bahkan Tuhan membimbing kita, bahkan memberikan suasana yaitu damai sejahtera. Kalau sudah suasana damai sejahtera, mau apa lagi? Uang belum tentu membuat orang damai sejahtera. Jabatan belum tentu orang membuat damai sejahtera. Tetapi kalau sudah di dalam Tuhan, itu damai sejahtera itu luar biasa. Amin, Bapak Ibu. Saya nggak panjang, nggak lebar, tapi firman Tuhan, renungan pada saat pagi ini saya menekankan, walaupun kita dalam situasi seperti di padang gurun, kita terus butuh Tuhan. Amin. Mari kita berdoa sekali lagi. Bapa di surga, hamba-Mu telah selesai untuk menyampaikan renungan yang singkat di pagi hari ini. Dan hamba-Mu percaya bahwa KBC adalah utusan Allah untuk mengubah mindset dan paradigma para pengusaha bisnis yang ada di Solo Raya ini untuk terus hidup takut akan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati KBC ini boleh dapat menjadi saluran berkat bagi banyak orang dan terus mengandalkan Tuhan di dalam setiap kegerakannya. Untuk itu hamba terus berdoa semua peserta yang telah Tuhan kirimkan di tempat ini. Kalau Tuhan telah menyertai di hari pertama, bahkan hari yang kedua, hari yang terakhir ini, Tuhan akan terus bekerja sehingga kami pun menjadi orang-orang yang hidup benar dan takut akan Tuhan, sehingga kami pada akhirnya pun menikmati limpahan susu dan madu itu, dan pada akhirnya pun kami akan bersorak-sorai bahwa Tuhan Allah kami adalah Allah yang hidup, yang memberkati keluarga kami, memberkati usaha kami, memberkati berbagai macam bidang profesi apapun yang sedang kami gumuli saat ini. Kami percaya ya Bapa, bahwa penyertaan Tuhan adalah penyempurnaan yang sangat luar biasa. Untuk itu hamba terus berdoa untuk semuanya yang ada dalam ruangan tempat ini. Jikalau ada yang sakit, ada yang mengalami kelemahan tubuh, hamba meminta biarlah darah Kristus
yang akan mengurapi dan memberikan pemulihan, kesehatan, sehingga kami bisa hadir dan ikut dalam acara ini dengan sampai akhirnya. Hamba-Mu juga berdoa untuk seluruh penyelenggara. Tuhan akan berikan kekuatan yang baru, stamina yang baru, sehingga boleh dapat melayani dengan kesungguhan hati di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Sekali lagi, hamba-Mu telah selesai, tetapi biar Roh Kudus terus bekerja dalam kehidupan kami semuanya. Diberkatilah kami dalam segala hal ya Bapa. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Saya serahkan kepada